Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kemudian digugat begitu kan ya oleh Taufik CS begitu kan ya di PN Solo Surakarta. Menunjukkan bahwa kok semakin panas ya. Karena Jokowi tidak hadir begitu beberapa kali dipanggil, Jokowi tidak hadir dan inilah dibuat ya dan inilah spekulasi ini muncul begitu. Ada yang mengatakan kalau memang benar-benar asli, kenapa kok tidak ditunjukkan? Sehingga fakta dan realita begitu kan, ya di lapangan begitu ya, di lapangan ya bahkan saat melihat fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada itu semakin memanas begitu, semakin memuncak. Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu. Kenapa kok tidak kunjung ditunjukkan aja, Bang? Ya, lanjut aja ditunjukkan, selesai. Nah, ternyata begitu. Kenapa kok tidak ditunjukkan? Ya, ternyata kabarnya ijazah itu ada di Kapolda Metro Jaya. Benar nggak begitu kan ya? Ijazahnya benar nggak ada di Polda Metro Jaya begitu. Nah, dan saya masih dalam proses untuk mengajukan permohonan. Yang kami sampaikan itu tanda terima yang pada intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada. Sampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. saya kira kalau memang ada di Polda begitu, seharusnya Jokowi datang, ya panggillah pihak Kapolda. Ya, Polda Metro Jaya-nya panggil di situ begitu kan, biar menemukan titik temu. Nah, sidang gugatan ijazah Jokowi ini tergugat tak bisa ya menunjukkan ijazahnya karena ya dibawa oleh Polda Metro Jaya kabarnya. Ya, benar nggak seperti itu? Dan ini yang kita lihat. Makanya ini kan berbelit-belit pada akhirnya. Nah, apakah sebuah tanggung jawab dari seorang Jokowi untuk menunjukkan itu langsung dipasarkan ke Kapolda? Inilah taktik dari seorang Jokowi begitu kan. Ya, kenapa ijazahnya diberikan kepada Polda untuk penyelidikan dan seorang Jokowi lepas tanggung jawab pada akhirnya. Ijazah itu tidak lagi ditanyakan kepada Jokowi. Jokowi punya alasan. Kalau ingin menunjukkan ijazahnya silakan ke Kapolda. Ke Polda Metro Jaya begitu kan ya. Dan pada akhirnya itu alasannya begitu. Nah, Jokowi tidak hadir ya. Ya tidak hadir kenapa? Ya mau hadir gimana? Kalau hadir ya percuma karena tidak bawa ijazahnya. Ijazahnya dalam tahap penyidikan. Ini yang muncul spekulasi begitu kan. Dan akhirnya memanas dan memuncak begitu kan soal pembuktian ya, bukti-bukti yang ada begitu. Ini saya kira ini langkah yang bagus begitu untuk mencari titik temu begitu kan soal pandangan bagaimana ya hukum ya soal dugaan-dugaan yang muncul selama ini soal dugaan ijazah palsu ini. Nah, dari hukum-hukum yang ada begitu banyak yang mengatakan bahwa seperti apa yang kemudian dilakukan oleh siapa? Oleh penggugat begitu dan tergugat begitu kan ya, sama-sama membuktikan begitu kan ya soal dugaan ijazah itu begitu ya. Apakah yang terjadi selama ini akan menunggu waktu begitu kan untuk untuk Jokowi dipanggil atau bagaimana? Ya, saya kira sampai kapanpun yang saya sering katakan begitu kan, sampai kapanpun ya soal dugaan ijazah palsu ini tidak akan pernah selesai kalau ya berbelit-belit seperti itu begitu. Artinya ini kan menunjukkan bahwa masyarakat kan sekarang ini cerdas begitu kan ya, masyarakat cerdas melihat substansinya begitu kan ya, melihat fakta dari persidangan, melihat realitanya begitu kan. Ya ini kan sebenarnya
ingin mencari titik temu sebenarnya begitu. Ini penggugat begitu kan ya, menceritakan soal ijazahnya. Ternyata ijazah yang kemudian dibawa itu begitu oleh penggugat di situ adalah ijazah mulai dari lulusan tahun 2000 begitu kan ya. Lalu kemudian kalau nggak salah ada 3 ijazah begitu kan ya untuk dibandingkan begitu kan ya, untuk dibandingkan di situ. Nah, apakah ini benar-benar asli atau palsu atau bagaimana? Ya kita tunggu saja begitu, karena proses-proses seperti ini akan membutuhkan waktu yang begitu lama begitu kan, membutuhkan waktu yang begitu lama. Makanya soal persidangan nanti begitu mungkin lama-lama akan bosan juga begitu. Ini sidang gugatan ijazah Jokowi di PN Surakarta. Penggugat klaim ya tak ada ijazah asli yang dihadirkan. Ya karena mungkin ada di Kapolda itu begitu kan ya, atau di tahap penyidik dan sebagainya begitu. Ini ada yang mengatakan begini, 1000 kali sidang tetap ijazah ya, tetap ijazah. Yang diposting Bapak Dian Sandi. Ijazah itulah yang ada di Jokowi dan yang ada di Rektor UGM kabarnya begitu kan. Benar nggak seperti itu begitu? Benar nggak seperti itu? Ya kita tunggu saja begitu, karena masih muncul drama si A, drama si B, drama si C begitu, dan pada akhirnya masyarakat bosan untuk menonton itu. Ya benar nggak? Ya. Apa susahnya sih sebenarnya untuk menunjukkan ijazah itu begitu? Ini ijazah saya, selesai sudah, ya. Kenapa publik dibuat bingung? Ya karena berbelit-belit satu begitu kan ya. Yang kedua adalah tidak kunjung ditunjukkan. Ya, beda dengan yang lain begitu kan, seperti Arsul Sani dan sebagainya begitu. Nah, drama-drama inilah sering digunakan ya oleh orang-orang yang kemudian dianggap bahwa ya satu begitu kan ya, buang-buang tenaga. Satu buang-buang tenaga begitu. Buat apa begitu kan? Ya nggak tahu lagi tujuannya bagaimana begitu. Tapi yang jelas seorang Jokowi kalau menunjukkan kan selesai begitu ya. Sebenarnya tidak perlu sewa pengacara, tidak perlu klarifikasi sana sini begitu kan ya. Inilah sebuah drama-drama sidang ijazah Jokowi. Bukti asli masih misteri. Saksi kunci disiapkan. Ada pemberitaan begitu kan ya, sidang gugatan warga negara atau citizen lawsuit ini terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo ya kembali menyita perhatian. Nah, bertepatan di pengadilan PN Surakarta, agenda pembuktian surat ya pada hari Selasa tanggal 6 kemarin begitu Januari harus ditunda karena melengkapi bukti dari para pihak yang belum memadai. Nah, penundaan inilah yang kemudian menambah panjang drama hukum ya yang telah berlangsung, memicu spekulasi-spekulasi dan pertanyaan-pertanyaan yang di kalangan masyarakat. Saya kira dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu masyarakat lagi membingungkan begitu kan. Ya, kenapa kok membingungkan? Ya, mana ijazahnya? Mana ijazahnya? Kan orang pasti berspekulasi seperti itu begitu. Ada apa di balik ini semua begitu kan ya. Nah, ternyata ada yang kemudian ya kabarnya sih begitu kan. Kabarnya bahwa penggugat ijazah Jokowi ini ya sekarang ini kabarnya lagi mengajukan ex Wakapolri begitu kan ya untuk disidang sebagai saksi begitu, sebagai saksi di persidangan. Dan ini langkah yang bagus begitu, kalau ijazahnya berada di Polda Metro Jaya begitu bisa saja dibawa begitu kan ya, bisa dibawa. Ini kuasa hukum penggugat mantan Presiden Joko Widodo Ahmad Taufik yang mengatakan akan mengajukan 2 saksi dalam sidang lanjutan gugatan perkara Jokowi melalui mekanisme citizen lawsuit. Nah, maksudnya kalau ingin menghadirkan dari dari Wakapolri begitu, seharusnya ijazahnya dibawa begitu kan. Ya, saksi-saksi itu kan harus berupa fakta dan realita begitu, seperti ijazah begitu kan ya. Jadi artinya saksi itu bisa Jokowi dihadirkan, Wakapolri juga dihadirkan sebagai saksi dan minta keterangan bahwa ijazahnya ini ijazahnya. Kan selesai sudah sebenarnya. Tapi ya pada hakikatnya berbelit-belit juga begitu kan. Nah, menurut Taufik ya kedua saksi tersebut telah menyatakan kesiapan hadir dan akan didampingi pengacara ya, Wirawan ya Adnan selaku kuasa hukum mereka. Kabarnya begitu kan ya, kabarnya. Nah, saya kira
CLS atau Citizen Lawsuit ini begitu kan ya, maka pembuktiannya di situ kalau ada bukti-bukti yang kuat ya seharusnya nanti dibawa begitu. Nah, gugatan terhadap ijazah Jokowi yang diajukan oleh 2 alumni UGM yang bernama Top Taufan, ya maaf ya Top Taufan benar ya, Top Taufan Hakim ya dan Bangun Sutoto begitu. Adapun sidang perkara ijazah Jokowi yang digelar pada hari Selasa 6 Januari dengan agenda penyampaian dan perlengkapan alat bukti dari pihak-pihak ya terkait begitu kan ya. Makanya Jokowi itu seharusnya hadir begitu sebagai bentuk bahwa nanti begitu kan ya, nanti di persidangan biar clear bahwa ijazahnya itu asli apa palsu begitu kan ya, biar tidak menjadi spekulasi begitu, seperti misalnya Taufik dengan CS-nya begitu kan ya, Pak Sutoto dengan CS-nya begitu kan, datanglah mendatangkan dari pihak-pihak terkait begitu, itu untuk menunjukkan seperti UGM ya, Jokowi ya, Wakapolri datanglah di situ sebagai saksi begitu, biar menemukan titik temu lah. Ijazah ini kan semakin rumit. Ya, semakin rumit begitu kan. Ya, sampai sekarang begitu. Sudah kabarnya ya. Babak baru gugatan ijazah Jokowi ini pihak tergugat sudah menyiapkan bukti-bukti belasan di situ begitu. Tapi pada kenyataannya Jokowi tidak hadir. Ini yang kemudian disayangkan oleh masyarakat begitu. Kenapa seorang Jokowi tidak hadir? Padahal ini kan hanya gugatan saja begitu untuk menunjukkan bahwa ijazahnya asli atau tidak begitu kan ya. Pengadilan ya harus hadir ya, di pengadilan harus hadir. Hukum dan hakim itu siapa? Kata komentar netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini nggak usah berbelit-belit, jika ada ijazahnya tinggal tunjukkan saja. Kata kata CLS begitu kan ya. Ini kan sebenarnya sudah tertera sebenarnya ya, semuanya sudah lengkap begitu. Kenapa kok tidak tidak kunjung ditunjukkan begitu? Ada apa? Kan mesti orang bertanya seperti itu begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ada apa katanya begitu kan ya. Saya kira memandang bahwa ijazah Jokowi ini sampai hari ini masih menjadi spekulasi besar begitu. Ada apa? Jangan-jangan takut. Ya kita tunggu saja begitu kan. Saya melihat bahwa segera saja kasus di persidangan seperti Roy Suryo begitu kan, di pengadilan secepatnya begitu, biar menemukan titik temu. Berbelit-belit seperti ini membosankan, membingungkan ya. Tidak bersuara ya terngiang-ngiang. Bersuara jangkel juga untuk menjelaskan itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.